Baik Sobat Matematika sekalian, kita bertemu kembali pada pembahasan soal yaitu mengenai limit fungsi. Limit fungsi dibagi dari beberapa bagian, ada limit fungsi trigonometri, ada limit fungsi aljabar. Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah limit fungsi trigonometri. Nah, pada limit fungsi trigonometri ini kita perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama itu teorema limit, yang kedua teorema trigonometri itu sendiri, dan yang ketiga adalah manipulasi aljabarnya. Nah, kita kembali pada pelajaran sebelumnya bahwa bentuk limit adalah X menuju sebuah nilai A dari sebuah fungsi X sama dengan L. Nilai L ini dapat ditentukan dengan cara mensubstitusi langsung, lalu kita akan memperoleh dua nilai. Jika hasilnya sudah tentu, maka proses limit selesai. Tetapi jika hasilnya tak tentu, maka limit ini harus kita lanjutkan ke manipulasi aljabar. Dengan kata lain, kita akan menyederhanakan fungsi ini, melihat fungsinya apakah harus kita rasionalkan atau harus kita kalikan dengan 1 atau dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri tersebut. Nah, setelah fungsi itu sederhana, maka kita akan kembali ke substitusi ulang sehingga nilai limit itu atau nilai L ini bisa kita tentukan. Jadi sekali lagi, untuk menentukan nilai L itu kita substitusi langsung X mendekati nilai ini ke fungsi. Ada dua nilai. Jika hasilnya sudah tentu, ada tertentu nilainya, proses limit selesai. Tetapi apabila nilai limit L yang kita substitusi itu masih bentuk tak tentu, misalnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, maka fungsi ini harus kita sederhanakan dengan menggunakan manipulasi aljabar. Tergantung dari bentuk fungsinya. Mungkin harus kita rasionalkan dengan 1 atau dengan menggunakan teorema trigonometri atau rumus trigonometri, atau dengan merasionalkan, tergantung bentuk dari fungsi tersebut. Nah, jika manipulasi aljabar ini sudah selesai, lalu kita lanjutkan dengan mensubstitusi ulang. Disubstitusi ulang, maka nilai limit L ini diperoleh. Demikian langkah-langkah untuk menentukan nilai limit L. Nah, sekarang kita akan ke soal-soal. Di sini ada dua soal, ya. Tentukan nilai limit X menuju 0 dari sinus 3X per 2X ditambah limit X menuju 0 dari 4X per tangen 2X. Jadi seperti tadi tata caranya kita substitusi langsung, teman. Yuk kita substitusi. Jadi dia menjadi sinus 3 dikali 0 per 2 kali 0 ditambah, yuk ini substitusi 0, 4 dikali 0 per tangen 2 kali 0. Hasil sinus 0, 0 per 0 ditambah 4 kali 0, 0 tangen 0, 0. Jadi 0 per 0. Bentuknya tak tentu. Nah, lalu kita akan masuk ke manipulasi aljabar. Biasanya ini seperti pada video sebelumnya,
manipulasi aljabarnya kita buat di sini dengan mengalikan dengan 1, misalnya 3x per 3x ya. Di bentuk yang kedua ini kita kalikan misalnya dikali 1, yaitu 2x per 2x. Tetapi sekarang saya mau menjabarkan bahwa boleh juga dengan cara menentukan koefisien atau indeks dari fungsi-fungsi tersebut, seperti di sini. Koefisien dari 3x, jadi nilai L-nya sama dengan 3 per ini 2 ditambah ini ada 4 ada 2, jadi tambah 4 per 2. Nilai L sama dengan 7 per 2. Maka opsi yang benar adalah B, jadi tidak panjang dia ya. Kita sambung ke model yang kedua. Contoh yang kedua, kita substitusi langsung yuk. 0, jadi sinus 6 dikali 0 per 2 kali sinus 2 dikali 0 ditambah substitusi 0 4 dikali tangen 3 kali 0 per sinus 2 dikali 0. Hasil sama ini dengan sinus 0 0, ini 2 kali 0 0, sinus 0 kali 2 0 ditambah tangen 0 juga 0 per 0 juga 0 per 0 ataupun tak tentu. Nah, sekarang nilai limit L-nya kita tentukan dengan melihat indeks atau koefisien dari bilangan-bilangan itu, seperti di sini ya. Ada 4 per nih ya. Oh ya, sorry, kita langsung, maka nilai L sama dengan ini ada 6 2 2. Jadi dia menjadi 6 per 2 kali 2 ditambah di sini 4 3 2. Jadi 4 kali 3 per 2. Hasil sama dengan 6 per 4 ditambah 12 per 2. Hasilnya 6 per 4 kita samakan ke per 4. Ini 6 ditambah 4, 2 kali 2 24. 24 sama dengan 30 per 4 dikali 2 sama ini dengan 15 per 2 atau sekitar 7,5. Nah ya, sehingga opsi yang benar adalah opsi A. Gampang ya. Jadi kalau sebelumnya kita agak sedikit panjang dengan menggunakan misalnya teorema dari trigonometri itu dengan mengalihkan 1. Nah, jadi cara ini saya berikan dengan langsung cara cepatnya dengan menentukan koefisien atau indeks dari fungsi-fungsi tersebut ya. Kita akan melihat ke contoh-contoh yang lain. Nah, di sini kita lanjut nomor 3, kita substitusi langsung. Kita cek ya. 0. 4 dikali sinus 3 dikali 0 per 6 dikali 0 ditambah 3 0 3 dikali sinus 2 kali 0 per 4 kali tangen 6 kali 0. Hasil sama ini dengan sinus 0 0 per 0 ditambah ini juga 0 per 0 juga tak tentu. Nah, sekarang kita cari nilai L-nya dengan menentukan koefisiennya seperti di sini 4 3 6. Jadi 4 kali 3 per 6 ditambah ini 3 2 4 lalu 6. Jadi 3 kali 2 per 4 dikali 6. Nilai L sama ini dengan, bisa kita sempurnakan, ini 6
2, ini 2, ini kemari 6 habis 1/4. Jadi 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 1/4 atau L sama dengan sehingga nilai L sama dengan 9/4 atau sekitar 2,25. Opsi yang benar adalah opsi E. Kita sambung ke nomor 4. Nomor 4. Kita substitusi langsung X0. Jadi sinus kuadrat 2 dikali 0 per 8 kali tangen kuadrat 3 dikali 0. Jadi sinus 0, 0 pangkat 2 juga 0. Ini tangen 3 kali 0, 0 tangen 0, 0 pangkat 2, 0 kali 8, 0. 0 per 0 juga tak tentu. Nah, sekarang nilai limit L-nya kita cari dengan melihat koefisien-koefisiennya. Hanya di sini perlu kita ketahui bahwa sin kuadrat 2x ini sama ini dengan sinus 2x kali sinus 2x per 8 kali tangen 3x kali tangen 3x. Nah, L-nya ada di sini 2, koefisiennya 2, ini indeksnya 8, 3 dan 3. Berarti nilai L-nya sama dengan 2 kali 2 per 8 kali 3 kali 3. Ini 4, 2, nilai L-nya sama dengan 1 per ini 9, 18. Yang benar adalah C. Kita sambung ke soal limit yang kelima. Langsung kita substitusi X0. Jadi 6 kali 0 pangkat 2 per tangen kuadrat 3 kali 0 sama ini dengan 0 per tangen 0, 0. Kita temukan tak tentu. Maka nilai L-nya adalah, ini kita sempurnakan dulu, sama itu dengan 6x kuadrat per tangen 3x kali tangen 3x. Maka nilai L-nya ini koefisiennya 6, 3 dan 3. Jadi hasilnya sama dengan 6 per 3 kali 3 sama ini dengan 6 per 9. Kita bagi 3, 2 per 3. Maka opsi yang benar adalah opsi D. Kita sambung ke soal limit yang ke-6. Kita substitusi langsung 0. Sinus pangkat 3 dari 2 kali 0 per 4 kali 0 pangkat 2 kali tangen 0. Sinus 0, 0, tangen 0, kali ini 0. Tak tentu. Nah, lalu kita perhatikan bahwa sinus pangkat 3 ini sama ini dengan sin 2x kali sin 2x kali sinus 2x per ini 4x kuadrat kali tangen x. Maka nilai L-nya 2
2, 2, 4, dan 1. Jadi 2 kali 2 kali 2 per 4. Ini L-nya sama dengan 2. Sehingga opsi yang benar adalah opsi A. Gampang ya. Kita sambung ke soal nomor 7. 2 kali 0 kali tangen kuadrat 3 kali 0 per sinus kuadrat 6 kali 0. Tangen 0, 0. Sinus 0, 0. Jadi tak tentu. Nah, sekarang nilai L-nya kita cari dari koefisien-koefisiennya. Namun sebelumnya ini harus kita sederhanakan bahwa limit itu sama dengan 2x tangen 3x kali tangen 3x per, ini pangkat 3 berarti sin 6x kali sin 6x kali sin 6x sama dengan koefisiennya 2, 3, 3, lalu di penyebut ada 6, 6, dan 6. Maka nilai L sama dengan 2 kali 3 kali 3 per 6 kali 6 kali 6. Ini habis. Ini 3, 1, 2 sama dengan 1 per 12. Sehingga opsi yang benar adalah C. Kita sambung ke soal limit yang ke-8. Untuk nomor 8 kita substitusi langsung X mendekati 0. Jadi 4 sin pangkat 3 dari 3 dikali 0 per 0 dikali tangen 3 kali 0 sinus 4 kali 0. Hasil sinus 3 kali 0, 0. Sinus 0, 0. 0 pangkat 3, 0 kali 4, 0. Tangen 0, 0 kali sinus 0, 0 per 0. Jadi bentuknya tak tentu. Nah, sekarang kita tentukan nilai L. Sebelumnya kita sempurnakan dulu sin pangkat 3 ini sama itu dengan bentuknya 4 sin 3x kali sin 3x kali sinus 3x per, ini tangen x tangen 3x kali sinus 4x, sehingga nilai L-nya kita ambil koefisiennya 4, 3, 3, 3. Jadi 4 kali 3 kali 3 kali 3 per 1, 3, 4. 3 kali 4 ini, sehingga nilai L-nya sama dengan 9. Sehingga opsi yang benar adalah opsi D. Kita sambung ke yang ke-9. Kita substitusi 0. 3 kali tangen pangkat 3 dari 0 per 2x 2 kali 0 kali sinus 0 sama ini dengan tangen 0, 0 kali 3, 0 per sinus 0, 0 juga tak tentu. Jadi ini sama dengan 3 kali tangen x kali tangen x kali tangen x per 2x sinus x.
Jadi L sama dengan 3 kali ini, kita ambil setengah kali ini, satu kali ini tangen X. Jadi sama dengan 3/2 kali tangen 0 sama dengan 0. Maka opsi yang benar adalah A. Kita sambung nomor 10. Sinus 2 kali 0 dikurang tangen 3 kali 0 per tangen 6 kali 0. Sinus 0, 0, tangen 0, 0 per 0, tak tentu. Nah, sekarang akan kita sederhanakan. Limit ini sama dengan sinus 2x per tangen 6x dikurang tangen 3x per tangen 6x. Maka dari sini kita peroleh nilai L sama dengan koefisiennya ini 2/6 dikurang 3/6. L-nya sama dengan min 1/6, sehingga nilai limitnya adalah C. Nomor 11. Substitusi 4, 0, X0 berarti 4 dikali 0 pangkat 2 ditambah sin kuadrat 2 kali 0 per tangen kuadrat 4 kali 0. Sama ini dengan 0 sinus 0, 0 per ini tangen 0, 0, tak tentu. Nah, sekarang kita sempurnakan. Ini sama dengan 4x kuadrat per tangen kuadrat x. Tangen 4x kali tangen 4x ditambah sin 2x kali sinus 2x per tangen 4x dikali tangen 4x. Maka nilai limit L sama dengan 4 per 4 kali 4 ditambah 2 kali 2 per 4 kali 4. Sama ini dengan 4/16 tambah 4/16 sama dengan 8/16 atau sama dengan setengah. Maka opsi yang benar adalah opsi B. Demikian 10 soal pembahasan soal mengenai limit fungsi trigonometri. Di lain dan waktu yang berbeda kita akan membahas soal-soal yang lain dalam bentuk dan variasi yang berbeda. Demikian dan selamat siang.